Tanggul tahun 2022. Ya, berkaitan dengan Tanggul Beninain dalam rangka mengantisipasi banjir yang akan datang pada musim hujan yang diprediksi pada bulan April Mei, pada sidang-sidang DPRD itu disampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat akan susah apabila tanggul itu tidak dilaksanakan. Semua anggota DPRD punya pikiran yang sama agar tanggul itu harus dilaksanakan. Maka pos yang bisa diambil tidak dianggarkan secara eksplisit, tapi pos yang bisa diambil adalah BTT, biaya tak terduga. Jadi kita serahkan sepenuhnya, DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengeksekusi atau melaksanakan pekerjaan tanggul yang saya di sidang kemarin memakai istilah pemeliharaan tanggul. Itu dengan maksud agar tanggul-tanggul yang bocor itu ditambah. Karena kalau kita pakai sistem tender itu akan memakan waktu. Nah, saya pakai istilah atau nomenklatur pemeliharaan tanggul sehingga mana yang jebol itu dilakukan dulu dan kita serahkan sepenuhnya kepada Pagunya berapa BTT? Pagu kita BTT itu ada sekitar 5M lebih. Untuk penanganan untuk emergensi saat ini seperti apa? Kan ini kan sudah musim Itu hujan. yang disebut emergensi, Adik. Kalau tidak emergensi itu kita tender. Tapi pelaksanaannya itu bisa saja bukan bulan Januari, bukan bulan Februari, bukan bulan Maret, tapi tender dia bisa sampai bulan Agustus. Banjirnya datang bulan April Mei kan gitu. Makanya saya tadi ulangi lagi memakai istilah pemeliharaan tanggul sehingga bisa dipakai langsung mengeksekusi. Apalagi Untuk eksekusinya kapan? Ini kan sudah musim hujan. eksekusi kita serahkan kepada pemerintah. Kan apa kita bahas ini kan APBD 2022 terhitungnya per 1 Januari kan gitu. Yang kedua perda tentang gaji Fukun. Perda gaji Fukun dalam pemandangan umum fraksi-fraksi itu 6 fraksi PKB itu menerima dalam pemandangan umum ya, menerima untuk dibahas. 5 fraksi itu minta pemerintah mengkaji lagi. Dan di tingkat badan pembentukan peraturan daerah itu juga dibahas. Nanti ada tahapan selanjutnya yaitu di evaluasi atau asistensi di Biro Hukum dan Kanwil Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM. Jadi belum final. Sesudah itu baru pendapat akhir fraksi memutuskan. Untuk jadi ini belum ada kepastian. Belum. Yang tadi kita tentang persetujuan bersama itu adalah persetujuan tentang era APBD. Oke. Bapak untuk TEDA. Berkaitan dengan TEDA memang ini pikiran DPRD sama dengan pemerintah. Kalau bisa sebanyak mungkin. Tapi karena kemampuan keuangan daerah kita yang sangat rendah dibandingkan dengan APBD tahun lalu, APBD tahun 2021 itu 889 miliar lebih dibandingkan dengan APBD sekarang itu targetnya 814 miliar lebih, maka disepakati dalam KUHP-PS yang ditentangani pimpinan dan Pak Bupati itu sebesar disetujui itu sekitar 1.000, tapi prioritasnya kita berikan kepada sopir, diberikan kepada ada satpol, berikan kepada kebutuhan bupati dan wakil bupati baik di rumah jabatan dan kantor, itu prioritas utama. Kemudian sopir termasuk pimpinan dewan karena sejak pembukuan itu kita tidak ada sopir. Tidak ada sopir. Kemudian ada traktor karena melayani lahan petani. Kemudian supir ambulans kadang-kadang pasien sakit, supirnya tidak ada, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Kemudian persampahan, kemudian ya itu menjadi prioritas utama. Dan
1000 itu pemerintah mengatur bijaksananya bagaimana. Karena fakta membuktikan sejak pembekuan TEDA itu kan kegiatan pemerintahan tetap jalan. Masih tetap jalan sejak pembekuan. Jadi hanya yang menjadi problem adalah ada pikiran-pikiran dari anggota DPRD soal pengangguran. Soal pengangguran. Banyak sarjana yang nganggur karena tidak TEDA. Tapi sebenarnya definisi pengangguran itu bukan hanya karena TEDA. Bisa pekerjaan lain kan gitu. Jadi itu pikiran-pikiran DPRD. Oke, lain lagi? Ada lain lagi, ini terkait dengan penanggulangan bencana secara darurat. Karena kebutuhan ini kebutuhan sangat urgen untuk masyarakat yang berada di daerah aliran sepanjang Peninai. Jika intervensi ini dipending di tahun 2002 di anggaran mundi di tahun 2002, dampak lanjutan terhadap masyarakat itu sangat nampak sekali. Tidak. Karena eksekutornya ada di pemerintah. Yang bahas sekarang itu adalah APBD 2022, terhitung 1 Januari. Yang lalu itu kan ada dana emergensi 10M, hanya gunakan 200 juta. Itu nanti ditanyakan kepada pemerintah. Mereka belok kemana itu barang? Belokan saya nggak tahu. Nanti yang periksa itu inspektorat. Oh. Dia tugasnya tenaga APIP yang memeriksa. Tapi APBD sudah ditetapkan. Sekali lagi saya ulangi, APBD 2021 sudah ditetapkan, baik APBD murni maupun APBD perubahan. Silakan pemerintah mengeksekusi. Baik, itu dana COVID 36,7 M, hanya digunakan 3 M untuk 500 orang. Selanjutnya dibuat apa? Soalnya sekarang kenyataan di lapangan kita paling rendah di NTT untuk vaksinasi. Dana COVID kok, nomenklatur COVID kok digunakan untuk apa kok? Lambat Berkaitan sekali. dana COVID dipakai untuk apa? Itu bukan domain saya. Itu tanya ke Pak Bupati. Ini anggaran COVID, realokasi pengalian, refocusing untuk dana COVID dimanfaatkan untuk apa? Itu teknisnya ada di pemerintah, ya, bukan di DPRD. Soalnya ada kesulitan di rakyat untuk mobilisasi apa segala macam, sementara ini setengah mati. Kesulitan mobilisasi. Iya, dari polsek apa segala macam turun ke bawah-bawah. Mobilisasi massa ke Ya, tempat kalau ada vaksin. pengeluhan seperti itu nanti kami akan sampaikan kepada pemerintah. Karena itu kan Tapi anggarannya- untuk mengetahui secara jelas dana refocusing COVID itu dimanfaatkan untuk apa? Itu tanya pemerintah, bukan tanya DPR. DPR paling melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kalau informasi seperti ini akan kami penerimaan asli daerah saja tiap bulan itu kadang-kadang tidak mencapai 1 miliar lebih. Cicilan yang dihitung misalnya kita pinjam 50 juta sampai 100 juta, 50 miliar sampai 100 miliar itu di atas 1 miliar lebih. Dan itu dihitung kali bagi rasanya tidak sanggup untuk mengembalikan. Makanya diputuskan, dipilih alternatifnya adalah dalam rangka pekerjaan infrastruktur itu pakai sistem multi-year. Baik, satu pertanyaan di luar ini, komentar soal adanya pungutan liar traktor balik tanah. Kalau memang informasi ada pungutan liar ada buktinya, saya secara tegas lapor polisi, tangkap orangnya. Itu fasilitas pemerintah untuk bantu rakyat bagaimana dia pungut. Kalau ada bukti, kita sama-sama lapor polisi, tangkap orang. Anggaran ke kantor DPR saja kita harus debat setengah mati ini. Kalau tambah lagi 1000 lebih itu butuh dana 18 miliar. Kita ambil uang dari mana? Ya makanya kemarin saya minta kalau memang sudah ada rancangan dari TAPD, ayo kita bahas di sini. Tapi TAPD juga belum ada rancangan itu. Sedangkan kita dibatasi waktu. Hari ini harus final. Kalau tidak kan kita kena penalti. Bupati dengan DPRD tidak terima gaji selama 6 bulan. Jadi kan permintaan bupati itu kalau menurut saya terlambat. Nah, kalau memang dari awal-awal sudah pembahasan di TAPD dibawa ke sini ya mungkin kita bisa lihat untuk bahas sama-sama. Tapi selama ini kan tidak ada. Baru kemarin baru diminta. Padahal kita sudah langgar itu. Gua PPAS kan nota kesepakatan itu kita sudah tanda tangan. Jadi kalau kita akomodir itu berarti kita mulai dari nol lagi. Ya, jadi Kalau soal Perda gaji pokok, kalau menurut saya kemarin itu untuk laporan fraksi
pemandangan umum fraksi itu fraksi hanya PKB yang menerima. Nah, jadi ada sekitar 5 fraksi itu yang menolak. Tapi dalam perjalanan kemarin saya lihat ada teman-teman dari fraksi lain ada membahas itu. Tapi dari Golkar tidak membahas itu karena dari Banggar memang kita sudah tolak. Maksudnya waktu itu kan perdanya tidak ada, belum ada. Tapi dalam perjalanan perdanya dikasih. Tapi kan kita sudah terlanjur buat pernyataan kalau kita tolak karena perdanya tidak ada. Soal tanggul bagaimana? Ada. Tanggul kayaknya ada anggaran yang disiapkan, disisihkan, nanti teknisnya dari dinas, dari pemerintah yang nanti dia istilahnya untuk melihat kembali ada anggaran mana yang bisa di-drop ke sana. Tapi ada kemarin sekitar 300 atau 400 meter sudah dianggarkan. Kalau untuk misalkan kejadian-kejadian emergensi digunakan pakai dana apa tuh? Itu ada BTT, bantuan tak terduga, itu ada. Maksudnya untuk Ada itu kan awalnya itu kan ada sekitar 18 miliar. Tapi terus karena kita kekurangan anggaran dari TAPD mencopot sekitar 8 miliar untuk atasi kita punya defisit, jadi sisa 10 miliar. Terus kemarin lagi diambil lagi untuk dana pilkades, terus ada di spenduk. Jadi copot lagi sekitar 3M dari BTT itu. Jadi di situ mungkin sekitar ada 9 apa 8M di situ di BTT. artinya tanggul di Naimana itu tidak pasti dikerjakan tahun ini toh. Maksudnya untuk tahun ini tidak. Teknisnya saya juga kurang tahu itu, nanti bisa dicek lagi di Dinas PU, tapi ada sempat dianggarkan. Terima kasih. Baik.